RTX ya. RTX ini apa? Ini Raytheon ya. Ini yang bikin surface to air missile-nya, Patriot sistemnya Amerika. Kalau kalian ada mobil tuh bisa nembak ke atas, ini Raytheon yang bikin ya. Boeing, kalian banyak tahu Boeing itu cuma bikin pesawat ya 737 yang kalian biasa naik kalau kalian keluar negeri. Cuman Boeing itu juga yang bikin stealth bomber ya, bareng sama beberapa perusahaan yang di sini. Howmet Aerospace ya. Ini yang jualan titanium sama aluminium ya. L3 Harris Technology, ini yang jual apa? Ini yang jual night vision, telekomunikasi ya, teknologi satelit ya. Transdime Group ini yang jual spare part untuk pesawat. Karena kalau kalian tahu, misalnya pesawat US, ketika mereka mendarat di Timur Tengah, ketika mereka perangnya terus-terusan ya selama sebulan, mereka itu butuh maintenance yang besar, dan yang menang adalah Transdime Group ini. General Dynamics ini yang paling terkenal, dia bikin M1 Abrams tank. Ini yang bikin tank ya. Dan yang paling terkenal kalian mungkin tahu Lockheed Martin. Kalau ini semua orang tahu ya. Ini yang bikin jagoannya US, F-35, F-22, Black Hawk-nya helikopter. Ya, ini Lockheed Martin yang bikin. Northrop Grumman ini bareng sama Boeing. Mereka bikin stealth bomber. Dan Rocket Lab ini yang bikin roket untuk luncurin ground to satellite Amerika ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini ya yang akan mendapatkan uangnya. Kita bisa lihat by market value-nya. Kalian lihat nih, market value berapa besar uang yang ngucur di sini ya. Semua ini uangnya ngucur. Jadi di saat terjadinya perang, ada yang untung gitu. Ini didukung sama military industrial kompleksnya Amerika ya. Jadi aset apa yang naik ketika perang? Ini yang naik. Kenapa? Karena uangnya tadi gue bilang, ketika mereka cetak perlu ngucur. Nah, ngucurnya kalau ke public equity, ngucur kemana? Ngucur ke sini ya. Karena setiap kali ini ditembak jatuh ya, kalau bisa ditembak jatuh, Lockheed Martin akan bikin baru lagi. Ketika mereka perlu maintenance, ada perusahaan spare partnya. Ketika mereka butuh bahan-bahannya, titanium, aluminium, ada yang bikin. Mereka butuh teknologinya, ada yang bikin ya. Dan ini akan kira-kira dunia ke depannya, ini mungkin 3-5 tahun ini, perusahaan-perusahaan ini ya yang nguasain bursanya Amerika. Dan 3 aset ini kita lihat secara data, historis, dan fakta ya. Jadi yang menang di sini kita bisa lihat, 1 adalah Bitcoin, 2 adalah gold, 3 adalah defense stocks. Tapi ini opini pribadi gue ya. Ini ada resiko di saat US kalah. Ya, that's why gue nggak bet di situ. Ya, karena menurut keyakinan gue, bukan US.